saya Nolinda Adianti, calon guru penggerak dari Angkatan 9 Kota Surabaya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama Bu Nuning Masbaka dari SMP Negeri 12 Surabaya. Beliau merupakan seorang guru pengajar mata pelajaran IPS di sini. Selamat pagi Bu Nuning. Selamat pagi Bu Linda. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nuning? Waalaikumsalam Bu Linda. Kabar saya alhamdulillah baik sekali Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Nuning. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di mana nanti saya akan pada kegiatan observasi saya akan mengamati jalannya observasi yang dilakukan di kelas oleh Bu Nuning pada mata pembelajaran IPS. Nah, proses pembelajaran yang Bu Nuning lakukan di kelas besok atau kapan ya Bu Nuning, kalau boleh tahu? Insya Allah besok Bu Linda. Besok ya. Nah, sebelum besok Bu Nuning melakukan observasi di kelas, saya hari ini akan melakukan pra-observasi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nuning akan lakukan. Dan apakah Bu Nuning ada yang ditanyakan dari saya sebelum kita akan melakukan percakapan pra-observasi? Insya Allah tidak Bu Linda. Sudah siap ya Bu Nuning? Sudah siap, saya sudah tidak sabar. Baik. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nuning capai pada kegiatan pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di kelas ini Bu Linda, kebetulan saya itu mengambil kegiatan ekonomi Bu Linda. Jadi nanti anak-anak itu saya harapkan dapat menjelaskan terkait dengan konsep kegiatan ekonomi, kemudian mencari keterkaitan atau hubungan kegiatan ekonomi dalam rantai ekonomi itu seperti apa, dan juga bisa menganalisis Bu Linda permasalahan-permasalahan yang mungkin hadir jika kegiatan ekonomi itu mengalami hambatan atau terganggu gitu. Jadi aplikatifnya di sana mereka bisa menganalisis permasalahan-permasalahan terkait kegiatan ekonomi. Jadi menariknya itu mereka dituntut untuk berpikir lebih ya, kritis dan kreatif juga ya. Seperti itu. Keren sekali Bu Nuning. Nah, apa area pengembangan yang ingin Bu Nuning capai itu ya, atau besok gitu, pada pembelajaran yang Bu Nuning ingin sajikan kepada peserta didik Bu Nuning? Ada dua Bu Linda, area pengembangan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran besok itu Bu Linda. Yang pertama itu terkait dengan kemampuan pengetahuan anak-anak atau kemampuan nalar anak-anak seperti itu. Jadi nanti besok saya akan memberikan studi kasus atau beberapa permasalahan yang akan dianalisis anak-anak terkait dengan kegiatan ekonomi. Dan anak-anak bisa menggunakan referensi, berbagai macam referensi, baik literatur ataupun video seperti itu Bu Linda, disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Saya juga sudah melakukan ini sebelumnya, analisis diagnostik dan kognitifnya seperti itu Bu Linda. Jadi mungkin pengetahuan nanti bisa dikembangkan dari kemampuan numerasi dan kemampuan kritis anak-anak melalui studi kasus gitu Bu Linda. Kemudian keterampilan ini adalah keterampilan untuk berdiskusi bersama teman-temannya dalam memecahkan permasalahan, mencari kesepakatan yang baik itu bagaimana sih gitu. Jadi keterampilannya itu lebih keterampilan berdiskusi dan menyampaikan pendapat seperti itu Bu Linda. Jadi kompleks ya Bu Nuning, yang area pengembangan yang ingin Bu Nuning capai untuk di kelasnya nanti ya, ada pengetahuan, keterampilan, dan di dalamnya sudah juga ada berpikir untuk mengenal, menganalisis sesuatu, studi kasus yang ingin Bu Nuning sajikan ke mereka gitu ya. Baik, sangat menarik, untuk saya tidak sabar melihat di kelas. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bu Nuning ingin terapkan di kelas gitu ya, untuk mencapai tujuan yang Bu Nuning rancang itu sesuai dengan apa yang Bu Nuning tadi sampaikan kepada saya? Rancangannya pasti nanti akan saya bentuk kelompok Bu Linda. Jadi anak-anak nanti akan bekerja secara berkelompok, di mana kelompok nanti itu akan mendiskusikan terkait dengan beberapa studi kasus. Nanti anak-anak bisa memilih studi kasusnya
saya menyiapkan beberapa LKPD seperti itu, Bu Indah. Untuk modelnya saya akan menggunakan problem based learning karena kan tadi studi kasus, menganalisis permasalahan, kemudian diskusi interaktif, anak-anak sama berdiskusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dan membentuk grup investigasi untuk mengumpulkan informasi seperti itu, Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Nuning. Dagangannya keren, tujuannya capai juga keren. Nah, untuk yang berikutnya, apakah Bu Nuning ingin melakukan rancangan ini? Insya Allah besok, Bu Indah. Besok ya, saya lakukan. Besok kalau boleh tahu jam berapa ya Bu Nuning? Insya Allah jam ketiga dan jam keempat, Bu Indah. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan percakapan praobservasi kali ini, apa kira-kira gitu ya yang Bu Nuning dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Yang saya dapatkan, Masya Allah, sangat banyak sekali, Bu Linda. Tentunya saya merasa lebih siap lagi untuk besok dilakukan observasi dan mempersiapkan pembelajaran yang saya lakukan, dan saya lebih tahu besok itu saya mau apa, bagaimana, seperti itu, Bu Linda, dari proses praobservasi yang kita lakukan hari ini. Terima kasih sekali, Bu Linda, sudah membimbing saya. Sama Bu, saya juga melihat tadi jawaban-jawaban Bu juga sangat menarik. Jadi saya tidak sabar untuk melakukan observasi dan melihat Bu Nuning besok gitu. Baik Bu Nuning, sebelum kita akhiri hari ini, saya ingin menyampaikan terima kasih hari ini atas waktunya Bu Nuning juga. Sampai ketemu besok di kelas ya Bu Nuning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kenyang. Belum kenyang. Mata ngantuk. Nah, mata ngantuk, supaya nggak ngantuk nanti kita akan melakukan pemanasan kecil ya, supaya kalian tidak ngantuk dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran IPS pada teman ini dengan maksimal dengan baik serta luar biasa. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas apa ini? Kegiatan ekonomi ini merupakan aktivitas yang dekat dengan keseharian. Pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya kegiatan ekonomi. Hari ini akan kita bahas ini. Untuk menguji konsentrasi kalian ya, konsentrasi dulu ya. Letakkan satu barang saja di tengah-tengah kalian. Satu barang. Satu barang ya, setiap kelompok hanya satu barang. Baiklah, kita mulai. Ketika Bu Nuning bilang kalian bertepukkan. Ketika Bu Nuning bilang bun, ketika Bu Nuning bilang teriak, saya memasang semua bulannya ya. Dan ketika Bu Nuning bilang ambil, berarti harus berebut satu barang yang ada di dalam. Satu barang saja. Ini bukunya. Oke semuanya, kita mulai.
3 kegiatan ekonomi. Berarti di sini harus memenuhi kegiatan apa saja? Siapa yang mau maju ke depan dan bermain peran? Ayo maju ke depan dan bermain peran, angkat tangan. Oke, silakan maju ke depan. Benar nih. 3 kan? 3. Lebih dari 3 tidak apa-apa. Ayo sini. Oke, siapa yang mau bermain peran dalam kegiatan konsumsi? Oke, jadi transaksi kegiatan produksi dilakukan oleh siapa? Produsennya siapa? Konsumennya siapa? Dalam bentuk apa tadi? Kain dijadikan apa? Baju. Bajunya sudah jadi, Pak? Sudah. Bisa diambil 4 kali ya? Cepat ya, 4 kali. Model apa ini? Instan. Pakai gembok. Kontrolnya bisa ngambil bajunya. Oke, beri apresiasi dan tepuk tangan. Baik, Kak, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, jadi beberapa aktivitas yang dilakukan tadi dalam bentuk bermain peran yang dilakukan oleh temenmu, ada berapa kegiatan yang dilakukan? Apa saja? Apa? Oke, sudah dapat apa medisnya semuanya? Oke, di sana ada beberapa permasalahan yang bisa kalian pilih. Misal ada perkembangan ekonomi digital di Indonesia, atau mau pilih yang mana? Monggo silakan kalian bebas menentukan mau tema yang dibahas yang mana atau dianalisis yang mana. Kalian bisa langsung
Oke, silakan ke depan. Terima kasih. Oke, ini asli. Kita lihat siapa yang Oke, semuanya. Halo. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak. Beberapa kegiatan pembelajaran sudah kita lakukan hari ini, mulai dari memahami konsep terkait dengan kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi. Kemudian kalian juga sudah melakukan analisis atau studi kasus yang minggu depan akan kalian presentasikan bentuk hasil diskusi kalian dalam berbagai bentuk yang sudah kalian sepakati bersama dengan kelompok kalian. Sampai jumpa minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuni. Berjumpa dengan kita berdua ya Bu Nuni. Saya Melinda Atihanti, calon guru gerak angkatan 9 dari Kota Surabaya. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana pada sebelumnya saya dan Bu Nuni sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi di kelas. Baik Bu Nuni, sudah siap hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi? Siap Bu Linda. Baik. Nah, pada pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Nuni terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah Bu Nuni lakukan dengan tujuan pastinya mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Bu Nuni lakukan selama di kelas. Siap Bu Nuni? Siap Bu Linda. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaannya Bu Nuni setelah melakukan pembelajaran di kelas dan saya lakukan observasi kelas tentunya. Perasaan saya yang pertama, alhamdulillah. Oke, udah dipastinya ya. Dan saya juga merasa senang karena apa yang saya rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan pembelajaran saya, kemudian bagaimana anak-anak respon dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan seperti itu. Pembelajaran yang masalah dan Saya juga kemarin melihatnya seperti itu Bu Nuni. Nah, yang berikutnya adalah coba Bu Nuni bisa menceritakan kembali kepada saya tentang area pengembangan apa saja yang Bu Nuni telah capai di kelas dan tahapan-tahapan pembelajaran yang Bu Nuni rancang pada kemarin setelah kita mengobrol di pra-observasi, apakah sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana? Oke Bu Linda, untuk area pengembangan yang kemarin kan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya kemarin anak-anak sudah mampu untuk memahami konsep dari kegiatan ekonomi, kemudian mereka juga paham bahwa ketika kegiatan ekonomi itu ada yang terganggu atau bermasalah, itu akan mengganggu rantai ekonomi lainnya atau berdampak terhadap yang lainnya. Area pemahaman dan pengetahuan itu sudah, kemudian saya lihat juga anak-anak sudah mampu untuk berpikir secara kritis dengan mampu untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada dari studi kasus yang saya sajikan itu, dan mereka sangat tertarik untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian keterampilan untuk diskusi, menyampaikan pendapat itu juga sudah saya lihat di dalam kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu.
Jadi melalui studi kasus yang Bu Nuning berikan ke anak-anak dan mereka bisa memilih sendiri ya Bu Nuning, itu bisa melatih mereka untuk berpikir secara kritis, kemudian berdiskusi juga dengan teman-temannya. Jadi sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dicapai atau diterapkan di dalam kelas? Kalau sejauh mana sudah berhasil dicapai, insya Allah kalau dari segi pengamatan saya, dari nilai Bu Linda, kemudian dari anak-anak bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan dari studi kasus, sudah tercapai Bu Linda. Tapi memang mungkin dalam kegiatan diskusi atau keterampilan ada beberapa anak yang masih bergantung dengan teman yang lainnya seperti itu. Tapi untuk jumlah atau persentasenya tidak terlalu banyak, ada 1-2 seperti itu. Jadi nanti saya perlu fokus juga untuk meningkatkan kemampuan diskusi anak tersebut. Jadi sudah berhasil dicapai, tapi masih ada beberapa yang mungkin tidak berarti dan tidak mengganggu untuk tercapaian tujuan pembelajaran yang Bu Nuning ingin capai. Betul Bu Linda. Menurutnya Bu Nuning, kendala apa sih yang Bu Nuning hadapi dalam proses pembelajaran yang telah Bu Nuning lakukan pada kegiatan kelas kemarin? Kalau kendala yang tadi saya sampaikan Bu Linda, mungkin di beberapa kelompok ada yang pasif 1 orang, 2 orang dalam kelompok itu tadi yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Itu saja sih Bu Linda kendalanya. Pasti ada ya Bu Nuning dari sekian banyak anak-anak di kelas yang mungkin ya baik. Mengapa hal itu dapat terjadi Bu Nuning, kira-kira apa sih gitu? Dan rencana ke depannya Bu Nuning apa untuk mengatasi kendala yang telah ditemukan Bu Nuning atau Bu Nuning alami saat kemarin? Saya kayaknya akan melakukan pembimbingan secara pribadi terhadap anak-anak tersebut, mungkin memotivasi anak tersebut untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran dan cari tahu kira-kira kendalanya apa. Jadi saya akan ada diskusi secara pribadi, kemudian memberikan motivasi dan membimbing untuk anak tersebut dapat terjadi dalam kegiatan diskusi selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi menggali lagi ya, apa sih sebenarnya di anak ini gitu yang kenapa bisa pasif dalam pembelajaran dan lain-lain. Baik, mudah-mudahan proses pembelajaran yang Bu Nuning lakukan dan kemarin saya juga melihat sangat menarik. Anak-anak biasanya kalau pelajaran IPS kan merangkum, kalau kita dulu zaman kita sekolah ya Bu Nuning nggak merangkum, hafal. Nah, sekarang itu saya melihat perbedaan. Oh, ini loh zaman now itu guru yang mengajarkan IPS mengemas seperti ini gitu. Jadi anak itu nggak ada yang namanya anak ngantuk ya Bu Nuning. Kalau saya lihat kemarin di tempatnya Bu Nuning dan memberikan kesan yang bermakna kepada anak-anak yang pembelajaran tidak monoton seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nuning, kemudian semoga bisa diterapkan di kelas-kelas yang Bu Nuning ajar gitu dengan settingan yang berbeda gitu. Ya, semoga pembelajaran dan kekreatifan Bu Nuning bisa terus diasah dan selalu bermakna bagi anak-anak. Amin. Terima kasih. Saya banyak juga melihat pembelajaran dari Bu Nuning juga. Bisa saya modifikasi di pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya juga terima kasih Linda sudah dibimbing, diarahkan, kemudian saya juga merasa nyaman, lebih percaya diri dan lebih siap gitu loh Bu Linda untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya gitu. Terutama dalam memahami konsep diferensiasi dan konsep SI dalam pembelajaran itu. Terima kasih Bu Linda sudah diarahkan ya. Terima kasih Bu Nuning atas jawaban-jawaban yang Bu Nuning berikan kepada saya. Semoga berjalan lancar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.